Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer. Baik, tema kita kali ini adalah tentang perasaan cinta. Kira-kira apa yang terjadi ke depannya dari percintaanmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana kondisimu ke depannya dari sisi percintaan. Oke. Kita lihat. Oke, di sini ada Pack of Pentacles, ada Nine of Wands, ada Four of Wands, wow, ada Ten of Swords, Ace of Pentacles, Knight of Pentacles, ada juga di sini Queen of Cups. Oke, bicara tentang percintaan di sini ya. Ada beberapa yang saya merasakan energinya nih realistis ya. Bicara tentang percintaan di sini realistis. Jadi kamu tuh kayak macam punya standar gitu. Ya, kamu tuh pola pikirnya sudah baru ya. Dimana tidak seperti dulu lagi yang mana kamu rela berkorban untuk orang dan berharap orang itu datang berkorban untukmu ya. Tapi di sini saya lihat ke depannya kamu akan lebih fokus kepada yang realistis. Ini bicara tentang cinta, tetapi tidak luput dari cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat ini artinya ya saya mencintaimu, tetapi di kondisi saya harus mencintai diriku dulu gitu. Ya. Baru saya bisa plong untuk dirimu. Kalau seandainya diriku belum terpenuhi ya maaf, mungkin masih ada sisi ego yang mana ya kondisinya egonya ini dalam tanda kutip bukan yang negatif ya, tetapi lebih ke memberikan perlindungan untuk diri sendiri. Ya, ini lebih ke keuangan sih saya lihatnya. Mungkin ada beberapa yang kondisinya sekarang kurang duit ya, ataupun lagi nggak punya kerja ya, lebih berfokus pada karir ya, ataupun mungkin kondisinya berpacaran ya, berpacaran dengan yang realistis, yang kasih duit kalau wanita ya. Kalau laki-laki juga sama, kamu akan terhubung dengan kondisi pasangan yang akan realistis gitu ya, kasih duit dong, bantu gitu ya. Kalau tidak ya cari sendiri, kamu pergi sendiri gitu. Bukan berarti dia marah, kecewa atau apa, tidak, tetapi ya ibaratkan bagaimana ya, bahasa kasarnya sih semua harus ada yang dikorbankan gitu. Contoh dia sudah mengorbankan waktu ya kamu kasih duit lah gitu. Ini bicara percintaan ya. Ataupun dia sudah cucikan kamu baju, kasih duit lah. Kok duit semua ya, kok ke depan ya. Tapi ini saya bicarakan nih yang real aja ya. Nanti dibilang, ih Kak Ica bicaranya kok ke
seseorang yang matre. Ya bukan bukan bicara matre atau tidak gitu, tetapi bicara tentang lebih ke diri sendiri sih, dimana saya juga harus bisa mencintai diriku gitu. Ini bicara cinta tanpa syarat di sini lebih ke diri sendiri ya, dimana saya yang harus fokus kepada diriku dan tidak berfokus pada orang lain. Dan ini kondisinya kamu akan ke depan seperti gitu, prinsipnya ya. Saya yang bertanggung jawab atas kebahagiaanku, saya yang bertanggung jawab atas semua yang ada pada diriku. Jadi saya harus full, pola pikir kamu tuh seolah-olah gini, saya harus fullkan tangki cintaku baru saya berbagi dengan yang lain. Kalau belum full ya maaf, malah saya mau minta subsidi dari kamu. Nah ini bicara tentang cinta seperti gitu. Ada pula mungkin janda atau duda, ataupun mungkin ya sudah ya dalam artian em, cinta yang dewasa gitu ya, yang bukan melihat dari sisi uang itu sebuah yang negatif ya, tetapi penunjang. Jadi cinta tanpa ada uang ya ibaratkan sayur tanpa garam lah begitu ya. Uang pelengkap. Kita cinta tapi nggak ada duit, ribut mulu, pusing mulu, stres mulu, akhirnya ujung-ujungnya pisah, iya kan? Ataupun juga saya merasakan energinya di sini ke depan ya, nih, kamu yang lebih mencari duit, otomatis kamu harus mengorbankan dirinya. Contohnya nggak bisa selalu ada untuknya, nggak bisa selalu WA romantis ya, pulang juga langsung istirahat. Nah itu dikomunikasikan juga, jangan sampai pasanganmu pikir kamu selingkuh, padahal kamu lagi cari duit untuk dia ya. Nah ini akan ada masalah-masalah, tetapi kamu merasa bahwa ya sudah, kalau ribut-ribut aja, kamu ribut sendiri, saya malas pusing. Jadi bicara tentang percintaan tadi saya bilang kamu memberikan cinta tanpa syarat untuk dirimu ya. Cinta tanpa syarat bukan untuk orang lain tapi untuk dirimu, dimana saya mengakui kekuranganku, saya mengakui kelebihanku, saya yang bertanggung jawab atas bahagiaku untuk diri sendiri. Dimana dulu kan kamu merasa bahwa aduh saya kurang ini, saya insecure, saya begini, saya, tapi kamu sekarang ke depan akan ya sudah, inilah kekuranganku, ini kelebihanku, kamu mau sama saya silahkan, tidak juga nggak apa-apa, kalau mau bersamaku yuk kita berjuang, kalau tidak ya sudah, pergi aja sana. Jadi kamu nggak akan mengemis-ngemis cinta dari orang lain, karena ibaratkan kamu sudah full tangki cintamu untuk dirimu. Dapat cinta bonus dari orang lain, bukan keharusan dia mencintaimu. Kenapa? Karena keharusanmu adalah dirimu sendiri yang eh, dibilangnya akan menyayangi. Dia datang ya itu bonus. Ya, jadi pola pikirmu akan berubah, di mana kamu akan memberikan cinta tanpa syarat untuk dirimu. Ya. Yang dulu mungkin kamu berpikir bahwa saya harus cantik, saya harus ganteng, harus seksi. Sekarang ya sudah, cantik-cantik, nggak, dia nggak suka silahkan, tidak juga. Jadi apa adanya, ya. Tidak ada syarat-syarat harus saya pacaran kalau saya sudah seksi, saya harus pacaran kalau sudah glowing atau bagaimana, enggak. Jadi ya siapa yang mau terima saya dan saya suka ya dengan kondisi saya begini apa adanya, tanpa ada drama, tanpa ada kepalsuan, ya. Jadi saya merasakan energi cinta sejati untuk dirimu ya. Kamu nggak mau pusing, nggak mau drama, dan lebih berfokus pada duit. Kalau dia datang membantumu silahkan, tetapi kalau dia tidak datang membantumu ya pergi. Ini lebih ke wanita ya, laki-laki juga sama. Ada beberapa yang melihat dari sisi wanitanya, yang mana ya kamu harus bekerja keras, jangan hanya mau lenggang kaki aja gitu. Kalaupun mungkin kondisinya tetap dia bertanggung jawab ya sebagai pria, tetapi ya dia mau juga wanitanya bisa mandiri gitu ya. Kalau wanita ya harus full mandiri laki-lakinya, jangan laki-laki yang cuman scroll TikTok goyang-goyang kayak energi feminim, yang mana itu pekerjaan wanita. Banyak yang saya lihat di sini kondisinya wanita akan tegas ke depannya ya. Lebih ya sudah, kamu nggak mau sama saya, sudah pergi. Apalagi selingkuh ya, selingkuh pergi sana ya. Kamu tergoda atau menggoda ya kamu pergi sana, jangan dekat aku, karena saya tidak mau dengan orang pengkhianat. Kamu punya prinsip ke depan akan seperti itu. Mendingan sendiri ketimbang dengan orang yang selalu membuat menangis. Karena kamu tadi saya bilang kamu memberikan cinta full kepada dirimu, ya.
cinta full. Kamu akan memberikan yang terbaik untuk dirimu dan tidak mengizinkan siapapun untuk membuat dirimu sedih. Ini ada, saya lihat cinta baru datang ya. Tetapi kamu kayak macam bingung ya. Di sini kayak ada hangman, apakah saya terima atau tidak? Karena ada trauma dan masa lalu trauma dan masa lalu yang mana kemarin kamu putus atau pernah dimanfaatkan atau pernah dikhianati ya. Sehingga kamu berpikir bahwa aduh gimana ya, saya mau dapat cinta saya mau terima cinta baru ini lagi, nanti ujung-ujungnya sama seperti yang dulu. Ya, di awal aja manis-manis, besoknya lagi kabur dia dengan membawa sejuta kenangan yang pahit. Akhirnya trauma bertambah. Nah ini ada, yang mana kamu akhirnya mengangkat. Kamu mau lihat dia berjuang sampai kapan. Ya, ibaratnya kamu jual mahal gitu. Dimana ya kamu juga ngetes. Dengan jual mahal itu ngetes. Kira-kira memang dia betul-betul mencintaimu tidak? Ya. Bicara cinta di sini ya kamu tegas. Kalau macam contoh laki-laki udah pinjam uang dong, oh minta maaf. Berarti ini kamu nih sudah pikirannya negatif ya. Kamu sudah yang negatif untuk saya nih. Apalagi dia cowok, masa pinjam uang ke cewek. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Ya, yang mana tidak mau terkoneksi dengan laki-laki mokondo. Ataupun sebaliknya, laki-laki dengan yang perempuan matre, nggak mau. Harus perempuan juga punya harga diri. Saya kasih kamu uang tetapi jangan sampai kamu jelalatan lihat sana lihat sini ya, ataupun malah membandingkan diriku dengan orang lain. Nah ini ada beberapa seperti itu, dimana kalian akan harga dirinya akan tinggi, menjunjung harga diri ketimbang mengemis cinta. Nah ini ada beberapa yang memang mindsetnya akan lebih ingin sepi sendiri ketimbang ada pasangan, tapi pasangan dengan pasangan karakter yang toksik. Ya, begitupun yang orang baru ini, kamu lihat bibit-bibit bobot. Ada beberapa yang mungkin oke, secara fisik aku suka, tetapi ternyata bibit-bibit kurang duit. Kok duit lagi ya di sini ya? Berarti ke depan ini akan lebih krisis mungkin ya. Jadi energinya saya lihat ini fokusnya ke duit ya, karena mungkin kebutuhan banyak ya. Terus nanti kalau tambah manusia kan otomatis kan tambah beban tambah apa, biaya juga ya kan. Jadi ya realistis, bukan matre, bukan apa, tapi lebih ke ya kamu lihat bibit-bibit bobotnya gitu. Ada beberapa yang tadi saya bilang orang baru ini datang menghampiri kamu ya, kamu lihat aduh gimana ya, saya suka dia tapi kurangnya di sini. Yang itu saya suka dia tapi kurangnya di situ. Yang di sana saya juga suka tapi kurangnya yang ini. Jadi gimana dong yang pilihnya? Jadi ya ujung-ujungnya sendiri lagi. Karena tadi ada trauma dan luka batin, takutnya nanti dicampakkan, dimanfaatkan, playing victim, atau dapat kondisi narcissistic personality disorder yang mana egonya tinggi, tidak mau mengalah, merasa paling benar, merasa paling hebat, dan kamulah yang selalu salah dan menghindari tanggung jawab. Nah ini ya, jadi kamu tidak mau dengan koneksi orang-orang yang seperti gitu. Mendingan kayak macam saya suka kamu tapi saya nggak mau mempunyai hubungan lebih sebatas sahabat. Karena tadi trauma dan luka batin. Jadi kamu tuh lebih waras ya. Saya suka ada yang pekerja keras ketimbang fisiknya oke, good looking ya. Tapi tidak tidak kerja keras lah, pemalas lah bahasanya gitu, ngapain gitu. Ya, tapi juga nanti kamu pikir lagi, oh ini pekerja keras tapi jelek, gimana dong? Aduh, pikir lagi. Jadi ya ujung-ujungnya ya kamu sendiri lagi. Nah ini kondisi cinta di mana kamu akan lebih oke dibandingkan saya mencintai orang lain, mendingan saya mencintai diriku sendiri. Jadi saya lihat kamu akan kerja untuk dirimu. Kamu berani menolak kalau ada yang minta uang atau pinjam duit, karena kamu juga mau pakai duitnya. Ini bicara duit soalnya. Karena ada beberapa yang dimanfaatkan akhirnya kiri karena cinta. Ya, dimanfaatkan duitnya saja dengan mengatasnamakan cinta itu. Jadi kamu belajar di pengalaman masa lalu di mana kamu tidak mau terjebak dengan cinta yang palsu. Apalagi kalau kamu sekarang kondisinya kelihatan banyak duit padahal sebenarnya angsuran juga banyak. Ya, di sini ada Emperor ya, Six of Wands dan Nine of Swords. Di mana kamu akan lebih bijaksana untuk menentukan sikap. Kamu bisa menolak tetapi dengan sopan ya, dan juga lebih berfokus pada diri sendiri, kebahagiaan diri.
ketimbang membahagiakan orang lain dan mengabaikan dirimu. Sekarang kamu akan berputar ke depan, artinya pola pikirmu akan berubah, berputar 360 derajat, di mana mungkin orang akan mengatakanmu sombong, arogan, ataupun apapun, tetapi kamu merasa bahwa saya nggak pernah menyakiti siapapun. Itu bentuk perlindungan untuk diriku. Jadi saya tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun untuk orang masuk menyakitiku atau memanfaatkanku dari sisi apapun, entah seks, entah duit, atau mungkin tenaga masih bisa ditolerir ya, ataupun ya itu tadi, duit. Yang paling tidak bisa tuh duit dengan seks, numpang hidup juga, tidak bertanggung jawab, dan playing victim. Nah ini ya, jadi saya merasakan energinya, cintamu akan lebih ke dirimu, mencintai full ke dirimu, dimana ada yang mau datang nih orang ya, tetapi kamu melihatnya kayak kurang, dan ya jalani aja, teman tapi mesra gitu ya, atau teman-temanan aja gitu, kakak adik gitu ya. Dan ini pun juga saya lihat mungkin mantan kamu akan datang pada saat kamu sudah move on. Mantan yang mana dulu pernah menyakitimu, dia sudah lihat kamu sekarang sudah punya duit ya. Ini karena kita bicara duit dari awal ya, fokusnya ke duit. Kalau ada duit abang disayang, kalau nggak ada duit abang ditendang. Nah ini ada juga kalau duit wanitanya disayang karena mungkin ada Wonder Woman ataupun independent woman ya. Jadi laki-laki mau kondo dekat, pada saat sudah nggak ada duitnya nih cewek, pergi. Atau bahkan mungkin kondisinya malah meninggalkan anak istri kalau sudah nikah ya, anak istri untuk dia hilang tanggung jawab. Karena dia tahu bahwa istriku kan ada uangnya, saya tidak perlu nafkahi. Tapi pas dituntut dia marah, wah kamu begini, akhirnya dia pergi. Untuk apa? Tidak mau terbebankan dari tanggung jawab. Nah ini ada beberapa seperti itu, kamu di posisi mana kamu bisa menyesuaikan ya. Jadi kamu lebih, saya nggak mau menerima masa lalu lagi. Ya kamu mau bertobat kayak apa, kayak mau bicara minta maaf, ini sudah dimaafkan, tetapi jangan pernah masuk lagi dalam hidupku. Tidak akan memberikan kesempatan untuk pengkhianat. Dimana kamu tahu bahwa oke, itu semesta sudah menunjukkan topengmu. Kamu datang ke saya itu karena kurang duit aja. Nanti kalau saya sudah kiri juga kamu pergi lagi. Jadi kamu tidak mau jatuh ke dalam jurang yang sama. Dan itu memang kondisinya kamu akan belajar dari pengalaman. Dan tidak mau itu terjadi lagi. Ya. Karena trauma. Dia meninggalkan kamu ada hutang, mungkin meninggalkan juga kata-kata yang kurang bagus di masa lalu, atau KDRT, atau penghinaan ya. Nah ini, jadi kamu lebih tahu bahwa diriku ini berharga ya. Diriku ini berharga, tuh kamu akan berlogika realistis, diriku ini berharga. Kalau kamu tidak menghargaiku, kamu jadi iblis untukku, pergi aja. Saya nggak mau terkoneksi dengan iblis atau setan ya, the devil nih ya. Bikin miskin. Ada yang seperti gitu, karena tekanan mental akhirnya miskin. Miskin sakit-sakitan pula. Miskin artinya dalam tanda kutip ya, karena dia punya kebutuhan kamu yang tanggung, keluarganya pula ada yang kamu tanggung, belum lagi dia sakit, anak sakit, dirimu sakit, nggak beres-beres. Akhirnya mungkin juga ada pekerjaan, dari sisi pekerjaan yang akhirnya nggak beres, dimarahi pimpinan, atau bahkan mungkin dipecat atau di PHK ya. Jadi kondisi miskin. Miskin, kenapa bicara miskin? Karena tidak ada penghasilan tapi ada hutang. Ini saya merasakan energinya seperti gitu, dimana akhirnya kamu juga bingung nih bagaimana. Ujung-ujungnya orang yang kamu harapkan dia pergi, meninggalkan hutang untukmu, ataupun mungkin hutangmu tetapi dipakai bersama gitu, tetapi pada saat minta untuk bantu bayar dia nggak mau, pelit. Dan bahkan mungkin juga kalau dibilang malah mengusirmu dari tempat tinggal karena kamu sudah nggak punya duit. Ibaratkan jangan numpang-numpang gitu ya, jangan numpang-numpang. Nah ini ya, jadi kamu merasa bahwa ya untuk apa saya bersama dengan iblis gitu, ujung-ujungnya miskin ya. Miskin ini rezeki seret ya, entah versi kamu bagaimana, cuman saya bilang di sini rezeki seret kan miskin, menuju ke arah kemiskinan ya. Karena apa? Marah-marah, emosi, sakit hati, rezeki nggak lancar ya, itu akhirnya akan menuju ke kemiskinan ya. Dan sakit-sakitan kan biaya pengobatan juga keluar duit ya, otomatis akan berkurang. Nah, jadi kamu tidak mau seperti begitu lagi.
Dimana saya harus tetap bahagia dengan uangku. Saya berbahagia dengan orang yang saya mau bantu, bukan karena diminta. Jadi kamu berbagi, tetap berbagi, tulus. Tetapi karena kamu mau, bukan karena diminta. Nah itu ya, jadi kamu realistis, kamu wawasannya luas. Tidak mau mengizinkan siapapun untuk masuk membuatmu terluka lagi. Entah orang lama atau entah orang baru. Dan kamu lebih memilih untuk sendiri. Kalaupun orang baru itu datang, ya kamu masih lihat bibit-bibit bobot tadi. Sambil berteman, sambil mengamati ya. Dan mempelajari karakter masing-masing. Sebelum ke tahap yang lebih serius. Tetapi untuk saya lihat untuk ke depan ini masih ingin sendiri menikmati kebahagiaan ya. Kalaupun mungkin sekarang kayak saya sudah bersama dengan pasanganku. Ya, mungkin sekarang kondisinya dengan pasangan ya kamu di posisi mana? Kalau kamu di posisi bahagia, ya berarti readingan ini bukan untukmu. Tapi kalau kamu di posisi tidak bahagia, mungkin readingan ini untukmu karena akan ada komunikasi yang tidak bagus ya. Dan ya tadi saling ada yang memanfaatkan dan ada yang saling konflik ya ke depannya karena hubungan tidak sehat dan hubungan yang timpang. Ya, satu berjuang sendiri, satunya santai-santai baik ya, satunya benalu, satunya yang berkorban kerja keras, satunya tinggal santai-santai ya. Satunya tidak bertanggung jawab, satunya yang harus pontang-panting. Nah, ini akhirnya di batas kesabaran yang sangat-sangat luar biasa, sudah sabar-sabar di titik sudah nggak bisa ditolerir lagi, akhirnya memilih untuk realistis dan ada beberapa yang memutuskan untuk berpisah. Ini berpisah bisa berpisah cerai ataupun berpisah apa dibilangnya nih ya pisah rumah kalau seandainya sudah nikah. Kalaupun mungkin kondisinya belum menikah, pacaran ya putus. Nggak akan mau dengan koneksi orang-orang yang bikin pusing. Jadi lebih berfokus kepada oke, kita berteman aja ketimbang pacaran tambah bikin pusing. Mendingan berteman aja. Berteman happy, nggak ada tanggung jawab apa-apa juga, nggak ada beban apa-apa juga, nyaman juga kita berdua bisa bicara. Ketimbang pacar ujung-ujungnya sakit hati, ujung-ujungnya begini begitu ya. Jadi kamu lebih ingin tenang ke depannya dari cinta dan dimana kamu akan lebih mencintai dirimu sendiri. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya untuk cinta tanpa syarat pada dirimu ya. Kamu akan betul-betul full. Jadi bukan berarti saya untuk supaya saya dapat cinta saya harus mencintai orang, tidak, tapi kamu ya saya full mencintai diriku. Apa adanya diriku, entah saya mau gendut, gemuk, jelek apa versi mereka, tapi saya merasa bahwa diriku cantik, diriku ganteng, diriku seksi ya. Nah, itu kamu benahi dirimu dan bahkan ada beberapa yang akhirnya terkesima dengan karismamu karena kamu bisa berbenah diri, bisa merawat diri pada saat kamu sudah keluarkan orang-orang toksik dari hidupmu dan berfokus pada dirimu. Badanmu lebih sehat, badanmu lebih segar, lebih bugar, dan bahkan makin cantik, bahkan makin ganteng, bahkan makin seksi. Laki-laki lebih sispek, ya itu karena berfokus pada diri sendiri. Makanya tadi saya bilang, ada yang mau datang ke kamu karena hidupmu sudah lebih baik dan terutama juga mantan-mantan. Nah ini ya. Nah, jadi saya lihat ke depan hidupmu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai. Kamu lebih memilih itu. Karena hidup kan ini pilihan dan kamu lebih memilih untuk lebih mencintai diri sendiri. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi orang-orang yang ingin mendekati atau toksik ataupun orang baru atau orang lama ya, entah toksik entah tidak ya. Karena di sini juga ada orang yang mau berkenalan denganmu, dia tidak toksik, tetapi karena trauma kamu akhirnya meragukan cintanya. Tapi ada juga yang toksik mau datang ya, kamu yang ini ya menentukan ya. Jadi lebih ke kamu saja yang PR-nya di sini menentukan siapa orangnya dari inisial mereka dan zodiak ya. Begitupun mantan yang ingin datang kembali karena hidupmu sudah bahagia ya. Apalagi mantan datang mau pinjam uang, wah repot itu ya. sudah apa dibilangnya, sudah menyakiti secara fisik dan mental, ini dia mau menyakiti lagi dari sisi keuangan ya. Wah, mantan nih ya, bahaya. Oke, kita lanjut. Di sini ada untuk koneksi inisial dan zodiak. Saya ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan ada huruf D, ada huruf I, ada huruf C, ada huruf W, ada Q, N, M, J, L, B, X, T,
F E P U R G Y dan S. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak di sini, di mana kamu terkoneksi dengan ada zodiak Aries, Leo, Aquarius, Sagittarius, Pisces, Gemini, Scorpio, dan Libra. Jadi inilah koneksi inisial dan zodiaknya dari dirinya yang ingin datang kepadamu, ya. Ya kamu yang menentukan semuanya, ya. Dan ya saya di sini doakan yang terbaik aja untuk kamu, dimana ke depan hidupmu lebih tenang, nyaman, bahagia, dan bijaksana. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.